Di nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa lagi. Sebentar kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Pun kita beribadah di rumah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita masing-masing. Dalam renungan firman Tuhan menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara, Tuhan, menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami, umat-Mu Tuhan. Saat ini biar Engkau sendiri hadir, Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, Tuhan, di rumah masing-masing, dengan keluarganya, Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi setiap yang mendengar dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kalau masih ada kuasa kelawan akan mengganggu kami, usir dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima Tuhan berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang berjudul Berjuang Mencapai Garis Akhir. Ya, sekali lagi berjuang mencapai garis akhir. Saya bacakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu terkasih, perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan ya, adalah sebuah pertandingan atau perlombaan iman untuk mencapai garis akhir atau garis finish. Ya, apa itu garis akhir? Bapak Ibu terkasih, yaitu akhir hidup kita dalam dunia ini atau saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, dalam pertandingan atau perlombaan iman tentu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, tetapi dalam pertandingan atau perlombaan iman kita menghadapi banyak tantangan, kesulitan, rintangan yang kita hadapi. Ya, seperti saya ambil contoh seorang pelari dalam pertandingan lari maraton. Ya, jarak yang ditempuh begitu jauh sampai berkilo-kilometer, ada yang 20 sampai 30 kilometer. Ya, dan mereka harus tahan dengan cuaca. Mungkin ada cuaca dingin, hujan, panas, angin. Ya. Meskipun mereka merasa lelah, tetapi mereka harus terus berlari, terus berjuang mencapai garis akhir. Ya, seperti yang kita hadapi saat-saat ini, Bapak Ibu terkasih, karena pandemi COVID-19 ini banyak kesulitan tantangan yang kita hadapi. Ya, baik itu kesulitan dalam kesehatan, kita harus sungguh-sungguh menjaga kesehatan kita, menerapkan protokol kesehatan, tidak boleh sembarang keluar rumah, ya, supaya kita tidak tertular dengan virus ini. Selain itu juga kesulitan dalam pekerjaan, banyak karyawan yang di PHK, banyak perusahaan yang bangkrut, ya, tapi mereka harus berusaha mencari nafkah dengan cara apapun juga, ya, mungkin dengan online. Ya, juga kesulitan dalam ibadah saat ini, kita tidak bisa beribadah di gereja, kita hanya bisa beribadah di rumah. Ya. Dalam kehidupan kita, ya, seperti pertandingan iman ini perlu usaha yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, perlu ketekunan, perlu perjuangan untuk dapat mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman. Artinya tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, puji nama Tuhan. Jika kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat Tuhan, kita bisa bertahan sampai akhir hidup kita. Artinya bisa tekun, setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya kita juga berhasil mencapai garis finish. Ya, maka kita pasti akan memperoleh mahkota yang kekal dalam kerajaan surga. Seperti pengalaman dari Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melihat Rasul Paulus meskipun banyak menghadapi tantangan rintangan dari orang-orang Yahudi saat itu, pernah dilempari batu sampai hampir mati, pernah dipenjara, ya, menghadapi banyak kesulitan tantangan
Tapi Rasul Paulus ini tetap setia sampai akhir hidup kita. Sehingga dia dengan yakin mengatakan bahwa sudah tersedia mahkota kebenaran di dalam kerajaan surga. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sebagai umat Tuhan tidak bisa bertahan, tidak bisa tekun, tidak bisa setia sampai akhir hidup kita, itu artinya kita gagal mencapai finish, mencapai garis akhir. Maka kita pun tidak akan mendapatkan mahkota atau keselamatan kekal. Sebab dalam firman Tuhan, dalam Matius 24:13 dikatakan, barang siapa yang bertahan atau yang bertekun sampai ke akhir, ialah yang akan diselamatkan. Ya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, apapun yang kita hadapi, biar kita mau tetap bertekun sampai akhir hidup kita, seperti Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat bertahan, bisa bertekun, sehingga kita berhasil mencapai garis akhir hidup kita, dan kita tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1-2 demikian bunyinya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kunci atau cara supaya kita dapat bertahan, supaya kita dapat berhasil mencapai finish, dan kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus menanggalkan atau membuang segala beban dosa yang membuat kita jatuh, yang membuat kita gagal mencapai finish. Ya, saya ambil ilustrasi seperti seorang pelari, ya, yang harus memikul sekarung beras, ya, yang isinya 50 kilo, ya tentu sangat berat. Dia tidak mungkin bisa dapat berlari dengan cepat, yang mungkin berjalan pun dengan sekuat tenaga, ya, pasti akan cepat lelah, dan dia akan gagal mencapai tujuannya, mencapai finish. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau ada beban dosa, iri hati, kebencian, kesombongan, atau cinta uang, cinta dunia ini, atau kepahitan, atau nafsu cinta, itu harus segera kita buang dari kehidupan kita. Sebab itu yang merintangi perjalanan, pertandingan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berat, Bapak Saudara, sehingga kita tidak dapat mencapai finish. Kita harus bertobat, kita harus membuang segala beban dosa itu, dan kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat berlari dengan cepat, kita tetap dapat berjuang dalam perlombaan iman, dan kita sampai mencapai pahala atau mahkota kekal dalam kerajaan surga. Bapak Saudara terkasih, itulah yang pertama, yaitu kita harus menanggalkan atau membuang segala beban dosa yang merintangi kita. Yang kedua, yaitu kita harus bertanding atau berlari dengan tekun, ya. Artinya kita harus berjuang atau berusaha sungguh-sungguh, pantang menyerah dalam perlombaan iman, ya. Meskipun ada tantangan, kesukaran, persoalan, mungkin itu dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, yang dalam hidup sehari-hari, kita harus tetap tekun, kita harus tetap berjuang, usaha dengan sungguh-sungguh, tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai karena kita menghadapi tantangan seperti saat ini, pandemi COVID-19, banyak kesulitan dalam segala hal dalam kehidupan kita, kita gampang putus asa, gampang kita menyerah, kemudian kita undur dari Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Tapi kita harus tetap setia kepada Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena percaya bahwa di balik semua yang terjadi ini ada rencana Tuhan, ada Tuhan yang bekerja untuk segala kebaikan kita, yaitu terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita berhasil mencapai garis akhir kita,
Yaitu yang ketiga, mata kita harus tertuju pada Yesus. Artinya apa Bapak Saudara? Fokus kehidupan kita hanya pada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Artinya kita harus selalu bersandar mengandalkan Tuhan Yesus, satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber pertolongan, sumber pemeliharaan kita, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengandalkan ilah-ilah yang lain, baik itu orang-orang pinter atau dukun-dukun atau peramal-peramal. Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan 3 hal ini, kita harus membuang segala beban dosa. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berlomba dengan tekun, artinya berjuang sungguh-sungguh untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya pasti ada jaminan hidup kita selama dalam dunia ini. Jaminan dari Tuhan, jaminan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan. Dan kita akan berhasil mencapai garis finish dan terima mahkota kemuliaan kekal di surga untuk selama-lamanya. Demikian renungan firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan nyanyikan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, Kau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kau sudah memberikan kekuatan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami, dan kami boleh berhasil mencapai finish Tuhan, dan kami tetap memelihara iman kepada Engkau. Apapun yang menjadi keadaan kami umat-Mu Tuhan, tantangan kesulitan yang kami hadapi pada hari-hari ini Tuhan, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu memberikan kekuatan, memelihara, perlindungan, pertolongan bagi kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan menanggalkan segala beban dosa. Kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami terus berjuang, bertekun Tuhan. Tuhan, apapun yang kami hadapi Tuhan, dan mata kami tetap tertuju pada Engkau Yesus, satu-satunya Allah yang hidup, sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tanamkan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami dan bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih saat ini umat-Mu yang dalam beban berat, memberikan kelepasan pertolongan. Sakit Engkau jamah sembuhkan Tuhan, yang kekurangan Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Yesus, urapan dari Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi umat-Mu Tuhan. Biarlah boleh memberkati hidupmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati
Haleluya. Pelayananmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Berkat berikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, coba berkat Tuhan katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.